Selamat pagi. Hari ini kita berbagi pada rekan-rekan semua untuk memperlihatkan ternak bebek ya, atau itik. Ini adalah jenis itik mujusari, itik telur yang umurnya sudah masuk umur 2 bulan ya. Umur 2 bulan yang awalnya itu memang kita uh, pelihara di dekat rumah untuk proses pembesaran DOD-nya. Nah, setelah umur hampir 2 bulan ya, hampir 1 bulan 2 minggu, itu sebenarnya lambat banget ya kita pindah. Baru kita pindah di tempat ini. Ini adalah kandang yang akan digunakan untuk selamanya ya, tempat bertelur. Dimana kita di sini membangun sistem mina ikan ya. Di sampingnya itu adalah kolam, itu kolam kita pelihara ikan nila ya. Yang kemarin kita mau coba ikan lele, tapi setelah kita timbang-timbang ya, kalau besar nanti biasanya lele itu dia kanibal, nanti bebeknya bisa digigit. Nah, ini kondisinya cukup bagus, pertumbuhannya sangat cepat nih. Bebek mujusari ya, ini bebek mujusari dan memang khusus untuk bebek petelur. Nah, ini bagian dalam ya, bagian kandang dalam. Nah, ini terpal kita taruh kemarin untuk tempat makan ya, tapi kita sudah pindah keluar. Nah, terus di kandang bagian dalam ini memang kita tidak cor, jadi kita hanya menggunakan bagian bawahnya itu pasir, kemudian diberi sekam ya, sekam padi. Nah, sekam padi, jadi biar kotorannya itu tidak becek dan langsung meresap dengan sekam. Dan ini kita akan tiap 2 minggu ya, 2 minggu sampai 3 minggu kita beri tambah sekam. Nah, nanti ada saatnya nanti kalau sudah tinggi itu kita akan keluarkan. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga untuk pupuk. Nah, di kolamnya ini kita pelihara tanaman lemna ya. Nah, kebetulan lemna ini juga merupakan salah satu bahan pakan alternatif untuk bebek, dan bebek-bebeknya ini memang sudah mulai makan ya. Dia mulai makan. Nah, cuma memang jenis bebek ini dia nggak terlalu suka dengan air. Ya, memang khusus untuk darat ini. Jadi dia kalau turun di air, dia hanya mandi sebentar, ya habis itu naik lagi. Jadi beda dengan bebek yang lokal ya, memang khusus air ya. Rata-rata memang lebih senang di air. Dan hampir-hampir jenis bebek ini kalau saya perhatikan kurang bisa berenang. Nah, seperti kita lihat di ujung itu mulai masuk berenang, cuma segitu-gitu aja. Jadi masuk hanya untuk ambil makanan lemna ini. Dan ya sifatnya hanya mandi, habis itu naik lagi. Terus kita juga berbagi kepada rekan-rekan semua mengenai pakan ya. Dimana pakan bebek ini di toko memang jarang sekali dijual pakan khusus ya untuk jenis bebek. Beda dengan ayam, memang ada yang pakan khusus ayam, ada semua. Tapi untuk di proses pembesaran di DOD itu kita berikan pakan ayam, yaitu jenis DR1 ya, DR2. Itu yang jelas itu pakan pabrik ya. Kita beri selama itu prosesnya selama hampir 3 minggu. Nah, setelah 3 minggu kita baru mulai memberikan pakan buatan ya, pakan racikan, yaitu dengan proses fermentasi. Kita menggunakan dedak dengan konsentrat.
konsentrat itu yaitu konsentrat dari pabrik ya, konsentrat pabrik yang memang khusus ada dijual untuk bebek. Nah dari situ proses fermentasinya itu pakannya butuh waktu sampai minimal 7 hari. 7 hari, semakin lama semakin bagus. Nah setelah diberi pakan, memang pakan fermentasi tidak boleh dibeli langsung ya, tapi memang harus begitu dibuka dari kemasan itu harus diangin-anginkan dulu. Jadi dibuka terus didiamkan dulu ya di tempat baskom itu sekitar ya 2 menit 2 menit sampai 3 menit lah. Paling bagus 5 menit lebih bagus. Jadi dia punya kandungan gas ya, yang aromanya itu masih keluar dulu. Nah, jangan sampai bebeknya kalau begitu langsung dimakan nanti dia masuk angin. Nah, itu proses yang kita berikan dengan kandungan protein yang kita perhitungkan itu di masa pertumbuhan ini ada 22%. Nah, nanti pada saat proses bertelur nanti di umur 4 bulan itu sudah mulai masuk masa percobaan ya. Pakan itu kita akan sesuaikan lagi. Jadi dia punya kandungan protein kita akan turunkan menjadi standar. Di mana standarnya itu 17% ya. 17%. Dan memang kalau itik ini dia lebih senang menggunakan biji-bijian ya untuk makanannya. Karena dia lebih tahan di dalam temboloknya. Nah, nanti makanya pakannya pada saat masuk masa bertelur itu mungkin kita akan ada penambahan untuk jagung ya, jagung. Karena selama ini dari umur 1 bulan sampai saat ini itu hanya menggunakan 2, itu dari dedak dengan konsentrat. Nah itu saudara mengenai masalah pakan yang kita berikan. Dan memang kalau saya perhatikan dari umur 1 bulan ini memang pertumbuhannya sangat cepat, berarti pakannya itu bagus karena memang makannya juga cukup rakus banget ya. Nah tapi jangan lupa saudara, ini perlu juga diberi nutrisi lain seperti vitamin. Nah vitamin dari DOD kita menggunakan Vitacik ya. Kenapa? Karena Vitacik itu kandungan vitamin C-nya tinggi, itu sekitar 20.000 mm. Nah setelah itu kita menggunakan Neubro. Neubro itu memang untuk ayam pedaging ya, itu vitaminnya 10.000, jadi kita turunkan. Nah pada saat sekarang sudah masuk masa 2 bulan, sekarang kita menggunakan khusus untuk vitamin eksitimulan ya. Eksitimulan itu sebenarnya kalau dilihat di lebarnya itu khusus untuk ayam petelur, tapi karena vitamin khusus petelur untuk bebek kita belum dapat ya, jadi kita gunakan itu. Karena pada dasarnya kalau unggas ya, unggas itu pada dasarnya sama ya. Kalau itu untuk ayam itu semua unggas bisa diberikan ya. Itu jenis kayak bebek, itik, angsa, itu semua itu saya yakin itu bisa karena semuanya dibuat untuk unggas ya. Nah itu saya kira itu yang mengenai masalah pakannya. Nanti berikutnya kita akan update terus perkembangan daripada ternak itik kita ini sampai ya masa akhir ya, dimana kalau menurut teorinya sih ya memang jenis itik ini dia akan bertelur, proses bertelurnya itu masa produktifnya itu sampai 2 tahun ya, 2 tahun sampai 2 tahun. Nah itu cukup bagus banget. Nah untuk mengenai masalah proses pemasaran, nah ini kita belum bisa bahas karena memang ya sampai saat ini belum melakukan penjualan karena memang belum bertelur ya. Nanti rekan-rekan semua kita akan update pada saat sudah bertelur dan pada saat kita memberikan bagaimana pemasarannya. Cuma bocoran bahwa setelah kita selidiki di pasaran di
Kalimantan Timur ini memang jenis telurnya memang cukup lumayan mahal ya. Karena kemarin saya coba tanya-tanya di pasar, ya pasar lokal, itu harganya satu biji itu sampai 3.000. Wah, makanya saya sangat kaget juga. Oh, mahal juga. Nah, tapi tentu harga yang itu kita tidak akan seperti itu karena kita sifatnya adalah grosir. Oke, saya kira itu yang saya bisa bagikan kepada rekan-rekan semua.